Shalom, saudaraku. Kita bertemu kembali melalui channel YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dalam program Firman Tuhan, pengantar dan penguat memasuki kehidupan di pekan yang baru. Dan adapun renungan Firman Tuhan kita saat ini, saya ambil berdasarkan Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 13. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 13. Tapi saya minta saudara berfokus pada ayat yang pertama dari bacaan firman Tuhan kita saat ini. Dan adapun judul renungan kita saat ini adalah iman percayamu bisa membuatmu melihat yang tak terlihat. Iman percayamu bisa membuatmu melihat yang tak terlihat. Nah, saudaraku, sebelum saudara membuka lalu membaca firman Tuhan sambil mendengar perenungannya, maka mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur kami hanya bagimu. Segala pujian dan hormat hanya kami persembahkan kepadamu. Terima kasih atas nafas hidupmu yang Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Dan tetaplah beserta kami dalam membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Amin. Nah, saudara-saudaraku kekasih dan kesayangan Tuhan Yesus, sebagai pribadi-pribadi yang sungguh beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tentu saudara dan saya memahami bahwa iman adalah keyakinan kita bahwa Tuhan ada dan berkarya dalam hidup kita. Iman adalah keyakinan kita bahwa Tuhan selalu ada dan berkarya dalam hidup kita. Saudara bisa bandingkan dalam ayat 6 dalam bacaan kita saat ini. Sekalipun mungkin kita belum pernah melihat Tuhan secara kasat mata, namun dengan iman kita percaya bahwa karya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, saudaraku, berdasarkan kesaksian firman Tuhan dalam Alkitab, banyak dikisahkan kepada kita tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab yang tetap setia dengan imannya kepada Tuhan, sekalipun mereka belum pernah melihat adanya bukti dari perkataan Tuhan. Banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab yang tetap setia dengan imannya sekalipun mereka belum melihat adanya bukti dari apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Contohnya, saudara boleh lihat waktu Nuh membuat bahtera di atas gunung. Ya, waktu Nuh membuat bahtera di atas gunung. Saat itu belum ada bukti bahwa air bah akan datang. Tapi Nuh tetap taat karena ia beriman bahwa nubuatan Tuhan pasti terjadi. Itu contoh yang pertama, saudara. Contoh yang berikutnya, waktu Abram meninggalkan kampung halamannya. Sebenarnya saat itu Abram sudah mapan. Buat apa dia pindah ke tempat yang lokasinya pun ia belum tahu. Tetapi ia dengan taat, ia berangkat mengikuti apa yang Allah katakan. Itu semua karena iman Abraham terhadap janji Tuhan. Dan tanah perjanjian itu pasti kelak akan dimilikinya. Dan masih banyak lagi orang yang seumur hidupnya berjuang menaati akan perintah Tuhan, walaupun belum pernah melihat Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-13 dalam bacaan kita pada saat ini. Yang jelas, saudara-saudaraku, bahwa melalui kesaksian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa iman Nuh, iman dari Abram, sekali lagi, iman dari Nuh, iman dari Abram, dan iman semua orang-orang yang taat pada perkataan Tuhan memampukan mereka melihat apa yang belum terlihat secara kasat mata. Nah, inilah hal yang sangat luar biasa yang bisa saudara dan saya miliki bila kita benar-benar menaruh iman kita. Catat, saudara, bila kita benar-benar menaruh iman kita pada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dengan kuasanya, maka apa yang belum terlihat oleh mata jasmani kita bisa kita lihat
oleh mata iman kita. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi, inilah luar biasanya jika saudara benar-benar menaruh iman percaya saudara dan saya hanya kepada Tuhan Yesus. Maka yang tidak mampu dilihat oleh mata kita akan mampu kita lihat, bahkan akan mampu kita rasakan di dalam mata iman kita. Nah, saudaraku, di sebuah tembok bekas kamp tahanan tentara Nazi di Jerman, tertulis sebuah puisi yang berbunyi begini. Aku percaya matahari ada, walau sinarnya tidak terlihat oleh aku. Aku percaya kasih ada, walau tak dapat diwujudkan karena aku sedang terpenjara. Aku percaya bahwa Tuhan ada, walau Dia tidak berbicara. Saudara, itu penggalan puisi yang tertulis di sebuah tembok kamp konsentrasi bekas tahanan di tentara Nazi di Jerman pada saat itu. Tidak diketahui, tidak dikenal siapa penulis daripada puisi itu. Tapi yang pasti, penulis itu adalah seorang tahanan yang sangat beriman. Setiap hari ia pasti melihat rekan-rekannya mati dibantai satu persatu. Dan cepat atau lambat, dia sendiri akan dapat giliran. Namun di tengah suasana yang suram dan gelap dan mencekam saat ditahan, saat ada dalam camp pada saat itu, ia berusaha melihat yang tak terlihat, yaitu kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, apakah saat ini saudara dan saya melihat, bahkan mengalami banyak hal yang mengecewakan terjadi dalam hidup kita? Apakah situasi di sekitar saudara tampak begitu suram? Adakah janji-janji Tuhan yang belum terlihat buktinya dalam setiap doa dan permohonan saudara? Hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa cobalah kita belajar untuk melihat dengan mata iman. Lihat segala sesuatu dengan mata iman. Jika kita bisa melihat apa yang tak terlihat, maka cara kita menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita pasti berbeda. Sekalipun hidup saudara dan saya saat ini, minggu yang lalu, bahkan saat ini, bahkan tidak tertutup kemungkinan di minggu yang akan datang, yang akan kita lalui, begitu banyak tantangan yang pasti akan kita rasakan. Dan kita belum melihat ada tanda-tanda bukti pertolongan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya benar-benar beriman, maka saudara dan saya akan tetap bersukacita, bersyukur dalam segala hal. Sebab dengan bersyukur, kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Imanmu dapat membuatmu melihat yang tak terlihat. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, selain kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar saat ini, izinkan kami juga bermohon bahwa tambahkanlah hikmat-Mu dalam hidup kami, agar dalam tuntunan hikmat-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, kami selalu menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur dalam segala hal dan tetap menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan akan janji-janji-Mu. Topang dan berkati kami sebagai pasangan suami istri. Topang dan berkati usaha-usaha dan pekerjaan kami untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga kami. Topang kami ya Tuhan. Topang dan berkati semua anak cucu kami dalam masa pertumbuhan, dalam mengejar akan cita-cita mereka di bangku sekolah, di bangku kuliah mereka masing-masing. Topang semua anak-anak kami yang telah berumah tangga dengan pergumulan rumah tangga mereka masing-masing. Topang dan berkati orang-orang yang kami kasihi, bahkan kami sendiri dengan kondisi kesehatan kami.
khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Berkati makanan, berkati minuman, atau segala macam vitamin, baik secara kimia maupun vitamin-vitamin yang dalam bentuk herbal, untuk menjaga sistem imun tubuh kami yang kami pakai. Tuhan topang dan berkati. Terkhusus saat ini hamba berdoa buat saudara-saudara hamba yang saat ini berada dalam keadaan kelemahan tubuh. Karena demam, karena batuk, karena gangguan pada tenggorokan, gangguan pada pencernaan. Juga hamba berdoa bagi saudara-saudara hamba yang sedang bergumul dengan kolesterol, dengan tensi darah, dengan kadar gula darah, dengan kadar asam urat yang sedang tidak stabil. Dari tempat ini hamba berkata, Yesus Adonai Rapah, Yesus Putra Allah yang luar biasa, Tabib yang Maha Agung. Saudara-saudara hamba yang bergumul dengan sakit penyakit, bahkan kami juga saat ini juga pergumulan kami terangkat dan kami pulih dan sembuh. Berkati pemimpin-pemimpin kami dalam keberadaan bangsa dan negara kami dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya menjalankan tugas mengatasi wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa tidak akan lama lagi dunia ini akan bebas dari tekanan corona. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dengarlah teriak kami meminta tolong. Yang dalam pengasihan-Mu senantiasa kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Ya Bapa, Yesua Hamasia kami, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi dan tim kerja Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat bergumul juang dan Tuhan sayang kita semua. Shalom.